Ya, baik. Selamat pagi, mahasiswa kuliah dasar agronomi. Salam sehat, salam sejahtera kita semua. Tabik pun izin menyampaikan materi kuliah dan materi praktikum sebetulnya ini yaitu klasifikasi tanaman. Sebagai agronom yang berhubungan langsung dengan tanaman, maka kita harus melihat tanaman itu di dalam sebuah gambar besar, big picture ya, bahwa dia adalah bagian dari sebuah kategori klasifikasi tanaman. Nah, mata kuliah atau praktikum saya hari ini adalah klasifikasi tanaman memakai materi dari buku Textbook of Agronomy. Ya, ada buku Textbook of Agronomy ini berbahasa Inggris. Oleh karena itu, Anda dengarkan baik-baik kuliah saya. Seraya Anda belajar mengenali beberapa terminologi istilah di dalam bahasa Inggris, nama-nama klasifikasi tanaman tersebut. Ya, baik. Nah, tanaman dapat diklasifikasikan menurut range of cultivation, menurut teknik budidayanya. Bisa diklasifikasikan berdasarkan place of origin, asal mulanya. Diklasifikasikan berdasarkan botani, diklasifikasi berdasarkan komersialnya, kemudian klasifikasi berdasarkan manfaat ekonomi, klasifikasi berdasarkan seasonal atau musim, klasifikasi berdasarkan ontogeni atau siklus hidup tanaman, klasifikasi tanaman berdasarkan cultural requirement atau kebutuhan budidaya, dan klasifikasi menurut kemanfaatannya. Nah, kita mulai dengan bagaimana tanaman diklasifikasikan berdasarkan range of cultivation atau level budidayanya, level agronominya. Tanaman bisa diklasifikasikan atau dikelompokkan ke dalam garden crop, yaitu tanaman yang ditanam pada skala kecil di kebun, di garden, halaman, contohnya adalah onion. Kemudian plantation crop, tanaman ditanam pada skala besar, perkebunan, umumnya ada tanaman perennial, tanaman keras, misalnya teh, kopi. Kemudian field crop, tanaman ditanam pada skala yang luas, ya, misalkan sepanjang dataran itu seluruhnya adalah rice atau wheat atau cotton. Kemudian tanaman bisa diklasifikasikan, digolongkan berdasarkan place of origin atau asal mulanya. Yaitu tanaman natif adalah tanaman yang tumbuh hanya di lokasi geografinya saja. Sebagai contoh adalah rambutan. Ya, rambutan itu adalah natif Asia Tenggara, Indonesia. Nah, itu rambutan hanya tumbuh di Indonesia dan sekitar Asia Tenggara, tapi dia tidak akan tumbuh di negara subtropis. Karena rambutan dan tanaman asli Asia Tenggara itu adalah tanaman natif. Kemudian tanaman eksotik maksudnya tanaman yang diintroduce, tanaman yang dibawa dari luar ke dalam. Nah, sebagai contoh, tembakau itu bukan natif Indonesia, bukan natif Asia Tenggara, tapi dia adalah yang diintroduce, diperkenalkan dari luar tembakau ke Indonesia. Demikian pula kentang. Kentang itu aslinya adalah tanaman di Amerika Latin. Nah, dia dibawa ke Indonesia, diintroduce. Sehingga kentang itu adalah bukan natif Indonesia, tetapi adalah tanaman eksotik atau introduce. Oke, klasifikasi tanaman berikutnya adalah berdasarkan taksonomi atau botanik ya. Kita tahu dalam pelajaran sebelumnya bahwa klasifikasi tanaman digolongkan mulai dari paling tinggi adalah kingdom, kemudian divisi, kelas, ordo, kemudian family, genus, dan spesies. Nah, ini adalah beberapa contoh family yang umum. Nah, kita selaku agronom hendaknya kita hafal ya, mengerti nama-nama family ini. Di antaranya Poaceae atau Graminae ya, seperti tanaman seralia, rumbutan. Ya, kemudian Papilionaceae ya, atau tanaman kacang-kacangan legum. Kemudian Cruciferae, tanaman contohnya adalah radis, kubis, ya, cauliflower. Cucurbitaceae, tanaman timun, ya, semangka. Kemudian keluarga Malvaceae, ya, contoh tanaman adalah cotton. Kemudian family Solanaceae, contoh tanaman potato, tomato. Family Tilaceae, tanamannya jute. Kemudian family Asteraceae atau Compositae, sunflower. Chenopodiaceae, spinach. Kemudian Pedeliaceae, sesama. Euphorbiaceae, castor.
Convolvulaceae, sweet potato. Umbelliferae, ini adalah wortel. Liliaceae, bawang. Zingiberaceae, jahe, jingga. Nah, kita lihat saudara, nama family itu biasanya atau harusnya diakhiri dengan CAE ya, dengan CAE ya. Lihat semuanya diakhiri dengan CAE. Ya, itu menunjukkan adalah nama family. Nah, ini adalah family yang umum di yang kita ketahui ya. Nah, Anda sebagai agronom hendaknya tahu apa tanaman itu tergolong kepada famili apa. Nah, klasifikasi tanaman berikutnya adalah klasifikasi berdasarkan aspek komersial. Nah, dikenal istilah food crops ya, tanaman pangan seperti rice, wheat. Kemudian food crops atau forage crop. Forage crop itu adalah tanaman untuk ternak ya. Jadi dia bisa untuk tanaman pangan food crops, bisa juga untuk forage crop tanaman ternak. Contohnya jagung. Jagung adalah tanaman pangan, tapi daunnya juga bisa dimanfaatkan sebagai tanaman makanan ternak. Kemudian industrial commercial crops ya seperti cotton, sugarcane. Kemudian food adjuvants atau penambah rasa makanan seperti misalkan bawang putih. Nah, kemudian klasifikasi tanaman bisa juga berdasarkan aspek ekonominya. Nah, dia aspek ekonomi artinya manfaatnya, produknya itu. Ya, nah, klasifikasinya bisa dikategorikan misalkan cereals ya. Cereals yang dimanfaatkan adalah bagian yang bisa dimakan, edible starchy grains ya. Di biji-bijinya, bagian bijinya bisa dimakan. Contoh tanaman adalah mais, jagung ya. Kemudian barley. Nah, ini barley, oats ini adalah tanaman subtropis ya. Tidak banyak tumbuh di Indonesia. Kemudian tanaman berdasarkan aspek komersial ada juga yang istilahnya millets ya. Kemudian oilseeds, kemudian pulses, feed or forage, kemudian fiber crops, tanaman mengandung serat, fiber crops, sugar and starch crops, ya tanaman yang dimanfaatkan patinya, ya. Kemudian spices and condiments, kemudian drug crops or medicinal plants, tanaman yang diambil adalah sebagai tanaman obat, narkotik, tanaman yang dimanfaatkan untuk stimulasi, kemudian beverage, tanaman yang dimanfaatkan untuk kebutuhan minum. Nah, ini saudara. Jadi istilah-istilah ini kalau kita membaca sebuah jurnal, ya, membaca textbook agronomi, nah ini istilah-istilah klasifikasi tanaman ini akan muncul terus. Nah, jadi kuliah klasifikasi tanaman ini dalam kuliah semester 2 ini Bapak hendak memperkenalkan ya beberapa istilah bahasa Inggris yang kelak-kelak Anda akan temui manakala Anda kuliah selama di jurusan agronomi ini. Baik, berikutnya adalah klasifikasi tanaman berdasarkan ontogeny atau the life cycle of a plant, siklus hidup tanaman itu. Nah, jadi dikenal sebagai tanaman annual crops, biennial crops, dan perennial crops. Annual crops adalah tanaman yang melengkapi atau menyelesaikan siklus hidupnya dalam satu musim atau satu tahun ya. Jadi satu musim selesai dia. Sebagai contoh padi, jagung yaitu satu musim kemudian dia sudah ditebang. Biennial crops tanaman yang melengkapi siklus hidupnya 2 musim berturut-turut ya. 2 musim berturut-turut. Ini sebagai contohnya ada tanaman carrot ya. Carrot atau wortel, kemudian radish juga, kubis juga. Nah, kubis sebagai contoh ya, kalau dipanen satu musim, kita mengambil daunnya. Tapi kalau dia tidak dipanen daun kubisnya, kita biarkan dia tumbuh, maka dia akan berbunga. Nah, akan berbunga. Nah, itu kan jadinya tanaman biennial crops, ya. Tidak diambil daunnya, diteruskan pertumbuhan generatifnya, dia akan berbunga. Kemudian perennial crops, dia bisa melengkapi siklus hidupnya lebih dari 3 tahun ya. Banyak tanaman perennial, tanaman keras ya. Dia adalah tanaman perennial. Oke. Kemudian berikutnya adalah klasifikasi tanaman berdasarkan kebutuhan teknik budidaya ya. Dikenal ada tanaman upland, tanaman yang hidup di dataran tinggi ya. Elevasinya adalah di atas 900 meter permukaan laut. Nah, itu dataran tinggi. Kemudian ada tanaman tumbuh di dataran rendah, lowland crops ya. Elevasi sekitar 0 sampai 300 ya. Nah, elevasi 300
sampai 900, ada juga sampai 600, itu elevasi orang bilang dataran menengah, ya, dataran sebut dataran menengah 300 sampai 900. Jadi definisi dataran rendah, dataran tinggi itu dilihat dari berapa meter ketinggiannya. Kalau saya melihatnya bahwa 900 meter itu bisa disebut dengan dataran tinggi. Di bawah 900 meter itu dataran medium atau dataran rendah. Kemudian klasifikasi tanaman berdasarkan sumber air. Ada tanaman yang membutuhkan air yang banyak, itulah irrigated crops, dan ada tanaman yang membutuhkan tada hujan, rainfed crops. Ya. Kemudian ada klasifikasi tanaman berdasarkan kebutuhan kelembaban tanah, ya. Ada tanaman tergolong wetlands, ya, yang mana tanaman tersebut, tanaman wetland ini, dia membutuhkan kelembaban tanah yang tinggi, ya. Dan kelembaban tanah ini memenuhi ruang pori makro dan ruang pori mikro tanah itu. Ya, pori makro, pori mikronya dipenuhi dengan air, kelembaban. Nah, ada tanaman yang cocoknya pada lingkungan wetland seperti itu, tanaman kelembaban tinggi, ya. Kemudian tanaman yang tumbuh baik pada dry land, lahan kering. Lahan kering cirinya adalah kelembaban tanah itu hanya memenuhi pori mikro saja, yaitu namanya disebut lahan kering, ya. Dan pori makronya diisi dengan udara. Nah, contoh tanaman seperti ini adalah banyak tanaman di sekitar kita itu adalah dry land di sekitar Provinsi Lampung ini, ya, didominasi dengan tanah-tanah kering, ya, lahan kering atau dry land. Lanjut, klasifikasi tanaman bisa berdasarkan kesesuaian dengan tekstur tanah itu. Ada tanaman yang cocok pada tanah berpasir, ada tanaman yang cocok pada tanah berdebu, ada tanaman yang cocok pada tanah berlempung. Ya, jadi tekstur tanah dalam pelajaran dasar ilmu tanah nanti Anda akan dapat, ya. Tekstur tanah itu adalah perbandingan antara komposisi pasir, debu, dan liat. Nah, kita harus sebagai agronom mengetahui ini tanamannya ini cocoknya pada tekstur tanah yang seperti apa. Kemudian klasifikasi tanaman berdasarkan toleransi terhadap masalah dalam tanah. Ada tanaman yang bertoleran, ya, dapat tumbuh atau toleran pada tanah asam, acidic soils, ya, seperti padi, kentang. Kemudian ada tanaman yang toleransi pada tanah salin. Tanah salin itu tanah yang mengandung kadar garam yang tinggi, ya. Seperti contoh di sini adalah chili cucurbits, ya. Ada tanaman yang dapat tumbuh masih bertoleransi dengan tanah yang alkali, ya. Contoh di sini adalah tanaman barley, tanaman cotton. Kemudian ada tanaman yang bisa bertoleransi pada tanah tergenang, waterlogged. Ya, contohnya padi, ya. Kemudian ada tanaman yang bisa bertoleransi, ya, pada kondisi masalah tanah soil erosi, contohnya pada rumputan, ya. Oke. Lanjut. Klasifikasi tanaman berikutnya adalah berdasarkan kebutuhan tillage. Tillage itu adalah kebutuhan pengolahan tanah. Ada tanaman yang membutuhkan persiapan pengolahan tanah, ya, pertama kentang, kemudian tembakau. Ada tanaman, ya, yang tidak memerlukan pengolahan tanah. Ya, ini umumnya ada tanaman rumputan. Jadi ada arable dan non-arable crops. Klasifikasi berikutnya adalah menurut kebutuhan perakaran, ya, kebutuhan sistem perakaran. Ada tanaman yang tumbuh, ada tanaman yang berakar dangkal, shallow rooted crops seperti rice, potato, onion. Ada tanaman yang berakar moderat, wheat, groundnut. Ada tanaman yang berakar dalam seperti mais, cotton, and sorghum. Ada tanaman berakar sangat dalam seperti tebu, ya, safflower. Nah, itu tanamannya very deep. Berikutnya adalah penggolongan tanaman berdasarkan toleransi terhadap cuaca ekstrim. Nah, ada tanaman yang bisa tumbuh pada kondisi frost, ya, kondisi berembun seperti sugar beet, beetroot. Tanaman yang toleran terhadap suhu yang dingin, cold tolerance, potato, cabbage, mustard. Ada tanaman yang toleran terhadap kekeringan, ya, seperti bajra, jowar, barley. Ya. Baik.
Nah, di Indonesia ini tantangan kita ya sebagai seorang agronom adalah ini, saudara. Bagaimana tanaman itu bisa toleran atau mampu tumbuh dalam keadaan drought, kekeringan. Kenapa, saudara? Dengan perubahan iklim ya, perubahan iklim atau climate change akhir-akhir ini, maka respon tanaman terhadap perubahan iklim ini adalah berbeda-beda ya. Ada tanaman yang tahan ya, tahan terhadap iklim ekstrim, tahan kekeringan. Ada tanaman yang tidak tahan, dia akan cepat mati. Nah, tantangan kita adalah di sini bagaimana menciptakan varietas-varietas baru yang mempunyai drought toleran, toleran terhadap cekapan kekeringan. Ya. Klasifikasi berikutnya adalah klasifikasi berdasarkan metode sowing atau planting, ya, metode menyemai dan metode menanam. Ya. Ada tanaman yang bisa langsung ditanam di tanah, itu disebut direct seeded crop. Ya, jadi dia tidak perlu lewat persemaian, contohnya seperti tanaman upland rice, ya, tanaman padi dataran tinggi. Kemudian wheat, ya, tanaman kacang tanah, kita langsung saja direct seeded, tidak usah disemai. Ada tanaman yang planted crops, ya, where plant parts are planted directly. Jadi bagian dari tanaman itu tanam langsung. Seperti ini kentang. Kentang itu bagian tanaman itu bisa tanam langsung, yaitu kentang itu adalah bagian umbinya. Umbi langsung ditanam langsung. Ubi jalar juga, ya, bagian umbinya bisa ditanam langsung, itu planted crops. Ya. Kemudian ada tanaman yang digolongkan sebagai transplanted crops, atau tanaman yang membutuhkan persemaian lebih dahulu, kemudian ditransplantasi, ya, ditransplanting ke lahan. Ya, itu transplanted crop. Jadi semai lebih dulu baru ditanam di lahan, ya. Jadi benihnya itu ditanam di nursery, pembibitan, baru kemudian sesudah beberapa waktu dia ditanam di lahan. Contoh tanaman yang membutuhkan persemaian ini misalnya adalah padi, ya. Tanaman sayuran juga banyak membutuhkan, banyak tanaman sayuran yang juga harus semai lebih dahulu. Kemudian ada klasifikasi berdasarkan pengolahan tanah, intertillage requirement, especially earthing up. Oh, ini maksudnya adalah tanaman yang ada penggolongan tanaman berdasarkan kebutuhan akan pembumunan, itu maksudnya earthing up, ya, pembumunan. Jadi meninggikan tanah di sekitar pengakaran itu earthing up atau healing up. Nah, ada tanamannya intertillage crops. Nah, jadi tanaman-tanaman ini seperti potato, sweet potato, groundnut, mais itu butuh healing up, butuh pembumunan, ya. Jadi sesudah sekian waktu, kemudian lahan atau tanah di sekitar perakaran itu kita tinggikan, ya, untuk membantu tegakkan tanaman, ya, dan juga untuk membantu menutup bagian perakaran yang muncul. Kemudian ada tanaman yang tidak membutuhkan pembumunan, non-intertillage crops, ya, seperti sorghum, grass, paragrass. Baik, klasifikasi berikutnya adalah tanaman berdasarkan durasi di lahan, ya, berdasarkan durasi, ya, berdasarkan durasi hidupnya, durasi siklus tanaman itu. Ada tanaman yang durasinya sampai dengan 75 hari, seperti tanaman kacang-kacangan 75 hari. Ada yang durasinya 75 sampai 100 hari, ya. Itu disebut short duration crops, seperti sunflower, cauliflower. Ada tanaman yang bisa tumbuh 100 sampai 125 hari, medium duration crops. Ada klasifikasi tanaman yang bisa tumbuh 125 sampai 150 hari, disebut long duration crops. Dan di atas lebih dari 150 hari disebut very long duration. Ya. Kemudian ada klasifikasi tanaman berdasarkan bagaimana dia dipanen, method of harvesting. Ada yang reaping seperti rice wheat, jadi menuai saja reaping, ya. Kemudian ada uprooting by pulling, jadi mengangkat panenannya, ya, seperti tanaman brinjal, gram, ya, lentil. Kemudian ada tanaman yang dengan cara digging atau digali seperti kentang, potato, sweet potato, groundnut, dan seterusnya. Oke. Nah, jadi ini bahan yang saya ambil dari buku ini, A Textbook of Agronomy, ya. Nanti Anda bisa cari sendiri di internet, ini tersedia, ya. Nah, ini saudara, ini saya kasih tunjuk, ya, Textbook of Agronomy ini di negara lain itu dipelajari oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah dasar agronomi sama seperti kita. Jadi Anda seharusnya juga, ya, hendaknya juga mempelajari buku ini. Baik, itu dari saya.